Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih di malam hari ini Engkau berkenan kumpulkan kami. Itu semua karena izin Tuhan dan perkenanan Tuhan. Kiranya pertemuan online kami malam ini menjadi pertemuan yang bermakna, yang bernilai, yang bermanfaat bagi kami. Karena kami hendak belajar firman-Mu dan hendak melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi kami tetap ingin Tuhanlah yang menuntun kami sehingga kami tidak salah arah di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, berkati setiap kami yang mengikuti, dan juga berkati setiap percakapan, diskusi, pertanyaan, sehingga setiap hal tersebut semakin menolong kami untuk ditambahkan wawasannya dan terlebih diubahkan kehidupannya dengan firman-Mu. Menyerahkan juga rekan-rekan kami yang lain yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya pertemuan kami malam hari ini. Mohon Kau juga yang siapkan hati mereka untuk bisa mengikuti pertemuan MBA pada malam hari ini. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan di tempat kami masing-masing, sehingga kami bisa dengan leluasa mengikuti materi dan juga pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya menyapa rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Pak Abraham. Iya, Malam. sudah lama kita nggak ketemu ya rekan-rekan ya. Iya, Pak. Iya, semoga pertemuan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas pengantar kitab 1 dan 2 Raja-Raja yang sudah kita baca bersama di beberapa waktu yang lalu. Jadi memang kita akan belajar apa sih yang unik dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini. Nah, ini mungkin rekan-rekan ada yang pernah tahu film ini. Saya tahu tapi nggak nonton. Cuma ya nama filmnya Cinta Itu Buta ya. Jadi benar-benar dalam film ini ya saudara bisa lihat ya. Kira-kira ini yang cowoknya seperti ini, yang ceweknya seperti ini, kira-kira ini cinta buta atau bukan ya? Gimana rekan-rekan? Iya, buta. Ya, jadi sebenarnya memang bukan sekedar cintanya buta, tetapi memang si ceweknya ini buta ya. Jadi secara fisik dia matanya buta, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya naksirnya atau ya ini ya berelasinya dengan si cowok ini. Ya, dia si Dodit ini ya sebagai pemeran utamanya. Nah, tapi ya kita bisa melihat bahwa seringkali yang terjadi adalah kadang-kadang itu cinta yang dimiliki, yang dibagikan itu menjadi cinta yang buta karena mungkin sebatas emosi atau karena ketertarikan sesaat tanpa dipikirkan dengan dalam, tanpa benar-benar secara pemahaman itu apakah cinta ini perlu diteruskan atau tidak. Nah, rekan-rekan, itulah yang sebenarnya menjadi kejatuhan dari Raja Salomo, di mana raja inilah yang menjadi tokoh utama di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, jadi penulis dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini memang kita tidak ketahui, tetapi kemungkinan besar sekali penerima dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, penerima pertamanya adalah bangsa Israel di pembuangan. Nah, itu kenapa bisa kita simpulkan demikian? Karena kisah-kisah yang ada dari Salomo sampai nanti kejatuhan dan ataupun ya kegagalan dan kekalahan dari kerajaan-kerajaan itu atau kerajaan Israel ini itu dicatat di dalam kisah ini, berarti kisah ini pasti apa namanya ya, kisah-kisah yang dituliskan berarti ditujukan kepada orang yang sudah melewati peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi maksudnya kalau di dalam 2 Raja-Raja itu adalah tahun ke-37 sesudah Yoyakim dibuang, berarti penerima mula-mula dari kitab ini adalah orang-orang Israel yang di pembuangan atau setidaknya ya mau kembali ke Yerusalem dan lain sebagainya.
tetapi intinya orang-orang yang pasti sudah melampaui setiap kisah yang ada dalam kitab tersebut. Nah, sedikit informasi, bangsa Israel itu mengalami 3 kali pembuangan. Yang pertama itu tahun 605 sebelum Masehi. Yang kedua, jadi ini memang karena sebelum Masehi itu angkanya seperti mundur ya. Nah, yang kedua adalah tahun 597 sebelum Masehi. Nah, di sini saya berikan keterangan. Di situ Yoyakim plus Yeskiel yang dibuang, dan di sini Yeskiel melayani dari Babel. Nah, kemudian 586 atau 587 sebelum Masehi, itu pembuangan yang gelombang ketiga. Nah, ini pembuangan yang kedua. Berarti Yerusalem dan Bait Allah belum dihancurkan. Nah, ini tahun 597 sampai 537, ini maksudnya ini 30 tahun ke 37 ya, maaf ya. Sesudah Yoyakim dibuang berarti itu 560. Nah, ini berarti mereka masih dalam pembuangan. Kenapa? Karena bangsa Israel itu baru kembali ke Yerusalem itu 538 atau 537 sebelum Masehi. Ini sekedar informasi, tetapi ya kita bisa lihat bahwa penerima mula-mulanya adalah orang-orang yang ada dalam pembuangan. Nah, ini satu hal yang penting sekali untuk kita tahu, karena dari situ kita akan punya pengertian apa ya arti dari kisah-kisah ini dituliskan. Apa maknanya buat pembaca mula-mula? Nah, kita akan lihat ya. Nah, kalau untuk pembagian kitabnya sendiri, kita bisa lihat bahwa memang yang dominan terjadi adalah mengisahkan tentang Salomo. Mulai dari 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 11, bagaimana Salomo bisa menjadi raja dan seperti apakah kepemimpinannya. Dan sesudah itu, kita akan membaca pasal 12 sampai 2 Raja-Raja 17, itu adalah hasil dari kepemimpinan Salomo dan ataupun hasil dari kegagalan Salomo ketika dia karena cintanya itu menjadi penyembah berhala atau apa namanya ya, mengikuti agama atau penyembahan dari istri-istrinya. Jadi tokoh utamanya memang Salomo. Berikutnya tentang hasil dari kegagalan Salomo mengikut Tuhan. Dan kemudian pasal 18 sampai pasal 25, kitab 2 Raja-Raja itu menjadi masa-masa terakhir. Jadi, saudara, sedikit informasi, kerajaan Israel itu waktu Salomo pimpin memang dinamakan kerajaan Israel. Nah, begitu terpecah dua, ada kerajaan Israel Utara. Nah, ini mulai pasal 12 dan seterusnya, disebutnya kerajaan Israel. Jadi kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja 12 dan seterusnya sampai kitab Maleaki, waktu disebutkan kerajaan Israel, itu maksudnya adalah kerajaan Israel Utara yang raja pertamanya adalah Yerobeam. Nah, kalau nanti kita membaca 1 Raja-Raja 12 sampai kitab Maleaki, disebutkan ada kerajaan Yehuda, itu artinya maksudnya kerajaan Israel Selatan, yang raja pertamanya adalah anak Salomo, yaitu Rehabeam. Nah, jadi ini sedikit informasi untuk memudahkan kita. Nah, makanya nanti kenapa orang-orang Israel kalau nanti di Perjanjian Baru nanti ada kata-kata Yahudi, itu karena awalnya dari sini, kerajaan Yehuda. Jadi ketika nanti kerajaan Yehuda ini dikalahkan Babel, mereka dibuang ke tanah Babel, kemudian dijajah ketika Babel kalah lawan Persia, Persia yang menguasai dunia pada waktu itu khususnya, dan kemudian menjajah Israel khususnya waktu itu adalah Yehuda. Nanti orang-orang Israel Selatan ini atau Yehuda ini lama-lama dipanggilnya Yahudi. Jadi kata Yehuda itu berasal dari kata Yahudi berasal dari kata Yehuda. Ya, jadi ini sedikit informasi untuk kita bersama. Nah, kemudian dengan kita lihat bagian ini, jadi awalnya tadi ya, kerajaannya bagus, kemudian pecah dan akhirnya hancur. Jadi, apa sih pesan yang mau disampaikan? Pesannya adalah raja itu harus mendengarkan dan taat kepada Tuhan melalui kehadiran nabi-nabinya. Makanya kalau kita sempat mengingat bagaimana itu terjadi, raja taat,
bangsa Israelnya bagus, kerajaan Yahudanya bagus. Ketika nggak taat, mereka parah, menyembah berhala, akhirnya kalah perang. Nah, keberhasilan raja dan kerajaan itu bergantung pada seberapa taatnya raja pada hukum-hukum Allah. Nah, kegagalan mengakibatkan kemerosotan dan pembuangan. Jadi ini pesannya. Sehingga buat orang-orang pembaca mula-mula dari kitab Satu Raja-Raja dan Dua Raja-Raja, yaitu orang-orang yang dalam pembuangan, maka kitab ini mau menjadi sebuah pesan bahwa kalau orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yehuda atau Israel pada waktu itu dalam pembuangan, itu artinya bukan sekedar karena mereka kalah perang. Itu bukan karena mereka diberkati Allah, itu gara-gara mereka ataupun ya leluhur mereka ataupun pemimpin-pemimpin mereka di masa lalu itu tidak taat, tidak setia kepada Allah. Sehingga akhirnya mereka hancur, mereka kalah, mereka merosot, mereka mengalami pembuangan. Jadi prinsipnya adalah taat dan setia kepada firman Tuhan. Nah, saudara, saya sedikit mau ajak kita lihat sebuah video ya. Ini tentang, ya maaf ini bukan mau mengiklankan rokok ya, tapi ada satu iklan rokok yang cukup menarik ya. Saya ambil dari YouTube. Oh, dasar rampok. Ku beri satu permintaan. Enggak. Mau korupsi, pungli, sogokan, hilang dari muka bumi. Iso Jin? Bisa diatur. Wani piro. Yang penting happy. Ya, rekan-rekan, ini pesannya cukup menarik ya. Saya bukan lagi mau mengiklankan rokok, tapi ini sebuah pesan bagaimana ternyata si orang ini dia sudah gemes dengan praktek-praktek korupsi kolusi yang ada. Dia akhirnya ketemu jin lampu. Ternyata ketika dia minta agar korupsi kolusi itu dihapuskan, si jin lampunya ternyata minta sogokan, ya, minta uang pelicin. Jadi ternyata nggak mudah ya untuk bisa ketemu dengan jin lampu yang memberikan pertolongan dengan tanpa pamrih, begitu. Nah, jadi saudara, sebenarnya ini satu kisah yang saya terpikir ketika mengingat tentang kisah Salomo. Salomo di awal kepemimpinannya ketika dia tidur, tiba-tiba di dalam mimpinya dia didatangi oleh Allah dan Allah mirip-mirip ya dengan pertanyaan dari si jin lampu itu. Allah bilang, minta apa yang kamu mau, saya pasti akan kabulkan. Jadi bayangkan ini lagi dalam mimpi, dan kemudian Salomo mengatakan, berikan saya hikmat, agar saya bisa memimpin bangsa yang besar ini, umat dari Allah yang besar. Nah, ini satu permintaan yang indah sekali, satu permintaan yang sangat tidak egois sekali, sangat tidak egosentris, tidak berpusat pada diri. Yang dia pikirkan adalah saya butuh hikmat agar saya bisa memimpin umat Tuhan. Dan hasilnya adalah Allah bilang, saya akan kabulkan itu, bahkan saya akan memberikan kekayaan dan kehormatan yang begitu besar buat kamu. Tetapi, nah, Allah bilang, Allah ingin supaya Salomo mengikut Tuhan dengan sepenuh hati seperti Daud ayahnya. Nah, begitu Salomo terbangun, ternyata dia mimpi. Nah, bagaimana dia tahu bahwa Tuhan telah memberikan dia hikmat? Tiba-tiba di dalam perikop berikutnya, kalau rekan-rekan masih ingat, Salomo diperhadapkan dengan dua orang perempuan yang sedang memperebutkan seorang anak kecil. Jadi dikisahkan salah satu dari perempuan ini anaknya meninggal. Nah, begitu bangun, ya terjadi pertikaian, yang anaknya meninggal, kemudian dia berpura-pura ya, untuk kemudian menukar anaknya atau lain sebagainya. Yang intinya adalah mereka minta keadilan bahwa siapa anak ini yang benar, yang orang yang mana.
Nah, kemudian singkat cerita ketika Raja Salomo bingung, nih anak mau dikasih ke siapa? Siapa di antara dua ibu ini yang memang benar-benar ibu dari si anak? Maka Salomo karena kebingungan, ya ini pasti di dalam pertolongan Tuhan, dia minta seorang prajurit untuk membelah si anak tersebut sehingga nanti setelah dibelah nanti baru eh, belahan ataupun potongan mayat dari bayi ini dikasih ke masing-masing. Jadi ibaratnya seimbang, adil. Nah, ketika itu mau dilakukan, maka salah satu ibu berteriak, "Jangan, jangan, kasih aja ke satu yang si ibu itu." Nah, dari situlah justru si Raja Salomo dapat hikmat dari Tuhan juga bahwa, oh kalau begitu, yang berkata jangan inilah, yang meskipun dia bilang serahkan anak itu ke si ibu yang satu lagi, justru si ibu yang melarang agar anak ini dibunuhlah, yang adalah ibu yang sebenarnya. Nah, jadi saudara, di sini menjadi kisah yang sangat fenomenal, kisah yang sangat diingat sekali bagaimana hikmat yang Tuhan berikan itu benar-benar nyata di dalam kepemimpinan Salomo. Tetapi memang sayangnya hikmat ini tidak cukup untuk menolong Salomo bisa mengatasi dorongan cintanya terhadap istri-istri dan juga gundik-gundiknya. Jadi memang Allah menampakkan diri lagi kepada Salomo, Allah berkata lagi agar Salomo bisa mengikut Tuhan seperti Daud. Nah, tapi kenyataannya di akhir hidup Salomo, dia kemudian mengikuti dewa-dewa dari istri-istrinya. Nah, tetapi memang salah satu peristiwa bersejarah ataupun juga pencapaian yang sangat tinggi dari Raja Salomo adalah yaitu pembangunan Bait Allah. Bagaimana Allah melalui Salomo mendirikan baitnya. Nah, ini saya ambil dari ESV Study Bible. Jadi ada satu buku pendalaman Alkitab. Nah, ini kira-kira gambarnya ataupun bagan dari bait Allahnya, sehingga rekan-rekan kira-kira sudah mulai dapat gambaran seperti apa bait Allah tersebut. Jadi di sini ada ini ya, ada mesbah untuk membakar korban. Di sini ada semacam air ya untuk pembasuhan. Nah, ini ada baskom-baskom kecil untuk mencuci bagian-bagian dari binatang yang dikorbankan. Oh, sorry. Nah, kemudian di sini bait Allahnya. Dan di sini, jadi ini namanya pelataran. Di sini namanya ruang kudus. Nah, di dalam, ini sebenarnya ada ruang kecil ya. Namanya ruang maha kudus. Nah, di sini ada kotak yang namanya tabut perjanjian. Jadi saudara bisa lihat ini visualisasinya supaya kita bisa lebih mudah membayangkan. Nah, kira-kira begini maketnya. Jadi ini kereta gitu ya. Nah, ini bagian ini ruang kudus. Ininya ya yang dua ini, yang nomor 2 ini ruang kudus. Yang di sini ruang maha kudus. Nah, ini dari sebelah timur pintunya, nanti masuk ke sini ke arah barat ya. Nah, jadi saudara ini kira-kira seperti ini gambaran dari bait Allah supaya kita bisa dapat gambarannya. Sebentar ya. Oh, oke, nanti kita bahas ya. Ya, kalau ini air ini jadi ini air di sini ditulis ya, 5 baskom di kereta-kereta ini itu untuk mencuci bagian-bagian binatang yang akan untuk korban persembahan, korban bakaran. Nah, kalau baskom besar ini ya semacam tempayan besar mungkin ya, itu untuk imam-imam membasuh diri. Jadi yang paling pasti tanda kutip berwudu lah ya, tanda kutip berwudu itu imam-imamnya ya. Nah, jadi ini Salomo yang sangat mewah, sangat megah
penuh dengan kejayaan, kehormatan ini, yang punya istri banyak. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana dia begitu terkenal. Nah, rekan-rekan, sedikit informasi, kita sudah pernah bahas ini di pertemuan sebelumnya. Ingat bahwa Salomo itu sebenarnya bukan nama yang Allah berikan kepada anak Daud yang dihasilkan dari Batseba ya. Jadi kan Daud berzina dengan Batseba, anak yang dilahirkan itu kemudian mati. Nah, sesudah itu anak yang kedua dilahirkan oleh Batseba. Nah, nama yang diberikan Allah bukan Salomo. Ada yang masih ingat namanya siapa? Nggak ingat ya? Nama sebenarnya, nama yang diberikan Allah untuk si anak ini adalah Yedija. Yedija artinya yang dikasih Allah. Nah, cuma menarik ya, kenapa kemudian malah yang lebih sering dipakai adalah nama Salomo. Nah, Salomo kan arti namanya damai sejahtera, Shalom ya. Salomo, Shalom itu eh, akar katanya sama dari ibaratnya hurufnya ya SLM itu. Nah, tapi yang menarik dari kitab ini mau dinyatakan bahwa Raja Salomo ini dengan kehebatannya, dengan kekayaannya itu memang jarang sekali perang, sangat-sangat jarang sekali perang. Sehingga bisa dikatakan ya memang kerajaan ini kerajaan yang megah, bisa meluas tanpa harus perang dan benar-benar sepertinya damai sejahtera. Tapi sebenarnya justru di akhir ditunjukkan bagaimana damai sejati itu tidak mampu dihasilkan oleh Salomo. Salomo gagal menghadirkan damai sejati ketika dia membiarkan dirinya mengikuti dewa-dewa sesembahan dari istri-istri dan gundik-gundiknya. Nah, jadi dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja yang mau disampaikan adalah manusia membutuhkan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tidak sanggup diberikan oleh Salomo. Nah, kita butuh sosok yang jauh lebih besar, lebih berkuasa untuk menghadirkan damai sejahtera ketimbang Salomo. Kita membutuhkan Kristus. Kristuslah yang dapat menghadirkan damai sejahtera yang sejati itu. Nah, jadi saudara, di sini yang perlu kita pahami bahwa meskipun Salomo punya kekuatannya yang besar, kejayaan, kekayaan, bahkan kalau teman-teman mungkin masih ada yang ingat, itu perak nggak dihargain ya. Perak pada zaman Salomo itu nilainya rendah. Kenapa? Karena kerajaan ini terlalu kaya, begitu berjaya, sampai-sampai yang ya jauh dihargain, jauh lebih dihargain ya emas. Perak tidak dihargai. Perak rendah sekali nilainya. Nah, tapi ternyata dalam kitab ini mau dikatakan bahkan kekayaan pun tidak bisa menghadirkan damai sejati. Ya, di satu sisi memang kita butuh harta, butuh uang dan kekayaan, tetapi damai sejati itu tidak dapat dibeli dengan hal-hal tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami damai sejati ketika Kristus datang ke tengah-tengah dunia? Nah, saya kutip kalimat dari seorang hamba Tuhan bernama John Stott, dikatakan demikian. Sukacita dan damai sejahtera tidak cocok untuk dijadikan sebagai hal yang dikejar-kejar manusia. Karena sukacita dan damai sejahtera adalah hasil dari cinta. Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera bukan kepada mereka yang mengejar semua itu, melainkan kepada mereka yang mengejar Allah di dalam cinta. Maksudnya adalah kita hanya akan bisa mengalami cinta, dan ketika kita mengalami cinta dari Allah, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Jadi maksudnya, kalau kita pengen hatinya sukacita dan damai, harus ada cinta. Ibaratnya ketika kita di keluarga atau di rumah, orang tua misalnya selalu konflik, selalu bertikai, selalu berantem, atau anak-anaknya ya selalu berantem, selalu konflik. Pertanyaannya, apakah kita mengalami sukacita di rumah tersebut? Apakah hati kita damai di rumah tersebut? Meskipun mungkin fasilitas di rumah itu sangat baik, meskipun keluarga itu sangat kaya, meskipun ya AC-nya dingin, meskipun kencang sekali koneksi internetnya, meskipun tersedia makanan yang enak, tetapi kalau orang-orang di dalamnya terus-menerus konflik, terus-menerus bertikai, terus-menerus berantem, pertanyaannya apakah
ada sukacita dan damai di rumah tersebut? Jawabannya tidak. Nah, yang membuat orang-orang di dalamnya bisa mengalami sukacita dan damai ketika ada cinta sarangi. Jadi rekan-rekan sekalian, ya inilah rahasianya bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita membuat kita sukacita dan damai. Ketika kita sadar bahwa Kristus mencintai kita, mengasihi kita, sehingga kita mendapatkan sukacita dan damai karena dicintai Tuhan. Demikian rekan-rekan sekalian, materi yang saya bisa sampaikan, biarlah bisa semakin berguna bagi pemahaman iman kita. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab dan diskusi, atau mungkin juga kalau nanti ada yang mau menanggapi, ingin sharing, kita foto dulu ya rekan-rekan ya. Boleh silakan rekan-rekan untuk buka kameranya. Saya akan dokumentasikan. Ayo, siapa yang belum buka kameranya? Oke. Vincent, Vincent dibuka kameranya. Sundari, Pak Light, boleh dibuka kameranya. Sundari bisa dibuka. Kita mau foto ya, sebentar aja. Oke. Atau saya Ci Sundari, Pak Light, bisa buka kamera? Ayo. Atau saya ambil saja ya sekarang ya? Ya sudahlah kalau sudah tidak mau. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, Vincent. Oke. Senyum, Vincent. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Bu Endang, gue pikir Rusiati ya. Mirip banget Bu Endang sama Rusiati ya. Oke, Oh, sudah rekan-rekan. iya, mirip-mirip. Oke, boleh dilanjut, Pak Abraham. Ya, silakan rekan-rekan. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, izin Pak Abraham. Ya, silakan Bu. Iya, sebenarnya jujur ya, saya tuh membaca kitab Raja-Raja ini agak apa ya, kurang kurang masuk gitu ya. Karena apa tuh di sini kok adanya kok cuman perang dan perang gitu. Jadi raja-raja banyak yang melakukan kejahatan. Mungkin kalau dihitung banyak yang jahat daripada yang benar ya Pak ya. Kemudian itu, Iya. jadi yang bapaknya baik belum tentu anaknya baik seperti itu. Lah, kemudian juga yang kurang menariknya dari saya, jadi pertanyaan saya nanti adalah apa ya yang bisa saya pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kitab Raja-Raja ini, karena di situ banyak sekali contoh-contoh raja-raja yang jahat, raja-raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga mengapa nyawa manusia pada saat itu sepertinya tidak ada harganya, Pak. Masa manusia disembelih, ditusuk sampai tembus, kemudian kepala dipenggal, dibawa kemana-mana seperti itu, Pak. Kemudian juga di situ Tuhan juga mereka para nabi begitu mudah sekali berdialog dengan Tuhan, dan Tuhan pun dengan apa ya, dengan mudah atau dengan gampang untuk memerintahkan perang. Mengapa juga Tuhan misalnya tidak melakukan penaklukan raja-raja yang jahat itu dengan cara yang baik, yang persuasif seperti itu, Pak. Terima kasih.
Iya, oke. Terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Jadi memang dalam hal ini di dalam perjanjian lama, ya termasuk sebenarnya perjanjian baru meskipun ya kerajaan yang paling berkuasa waktu itu adalah Romawi. Tetapi memang dalam perjanjian lama terutama itu budaya yang ada pada waktu itu, perilaku manusia yang ada pada waktu itu memang eh, peperangan menjadi sesuatu hal yang umum, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang memang biasa terjadi. Mereka memperebutkan wilayah, bahkan ini juga waktu di zaman Raja Daud ada yang namanya musim perang. Jadi kalau kita mungkin masih ingat kisah kejatuhannya Daud, dia berzina dengan Batsheba, itu dimulai dengan dia yang lagi malas-malesan di 2 Samuel 11. Jadi di situ dicatat bahwa ketika raja-raja biasa berperang, dia malah tidur-tiduran di soto istana, dan kemudian di situ ya dia ngeliat lah Batsheba lagi mandi. Nah, jadi kita bisa lihat sepintas dari sini ada informasi bahwa memang perang itu sesuatu hal yang biasa terjadi. Bukan hanya biasa, bahkan ada musimnya, ada momennya, ada waktunya untuk unjuk kekuatan, untuk memperebutkan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi memang ibaratnya adalah pewahyuan Tuhan itu hadir di tengah-tengah konteks zaman yang seperti itu. Jadi ini memang ibaratnya apa ya? Bukan ada firman Tuhan terlebih dahulu baru kemudian bangsa-bangsa berperang, tetapi kehadiran umat Allah itu dalam lingkup dan konteks sudah ada budaya perang, musim perang, perilaku untuk berperang pada zaman itu. Nah, jadi ini menjadi poin pertama. Nah, poin kedua, di dalam budaya dan musim perang seperti itu, yang ada dalam pikiran orang-orang pada zaman tersebut adalah ketika ada peperangan di apa namanya ya, di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, orang-orang pada zaman itu punya pemahaman dewanya mereka juga lagi perang. Jadi ada 2 macam perang, perang di dunia ini dan perang yang terjadi di istilahnya apa ya, alam kosmik. Jadi ibaratnya kerajaan misalnya saya pernah baca mitologi Yunani ya, kisahnya kisah Odyssey. Nah itu tulisan tentang Odyssey ini itu di situ menceritakan bagaimana kerajaan-kerajaan yang berperang itu bahkan orang-orang di dalamnya itu sampai memohon kepada dewanya. Misalnya Paris, ada seorang tokoh bernama Paris ya. Dia itu dari kerajaan Troya, dia memohon dan ya di dalam tulisan ini ya, tulisan sastra ini dia memohon kepada Dewi Afrodit. Jadi ketika orang itu perang, mereka saling memohon untuk dewa masing-masing itu melindungi dan dewa mereka bisa nyerang yang lain. Jadi ini bisa digambarkan bagaimana ketika ada peperangan termasuk dalam konteks Alkitab, maka baik orang-orang Israel pada waktu itu maupun musuh-musuhnya Israel punya pemahaman di alam kosmik itu, di alam ibaratnya ya ya dunia yang lain itu pada saat yang sama terjadi peperangan. Nah, sehingga kalau misalnya orang-orang Israel kalah perang, maka mereka dianggap dewanya dia ataupun Allahnya orang Israel kalah. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah apa namanya ya, sebuah pertaruhan besar dari Allah bahwa namanya itu jadi tercoreng ketika Israel kalah. Nah, tetapi Allah tanda kutip lebih rela namanya dicoreng daripada umatnya menyembah berhala. Sehingga ketika orang Israel perang lawan kerajaan lain dan orang Israel kalah, berarti kan namanya Allah tercoreng. Tetapi sebenarnya itu adalah cara Allah supaya orang Israel bertobat. Gara-gara kamu menyembah berhala, kamu kalah perang. Jadi itu yang menjadi pesan yang mau disampaikan. Nah, ketika Allah meminta untuk satu bangsa diserang dan kemudian dikalahkan, bahkan dihabisi, nah ini memang lebih banyak terlihat di zaman-zaman Daud dan juga Saul ya, termasuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau dalam kitab 1 Raja-Raja itu relatif lebih sepi,
Tetapi nanti di dua raja-raja mulai sering lagi perang, dikisahkan perang, termasuk perang di mana Raja Ahab mati, Raja Yosafat hampir mati, tapi kemudian dilindungi Tuhan. Bahkan Raja Yosia perang lawan Mesir, sehingga akhirnya kemudian Yosia mati. Jadi memang ada berbagai kisah peperangan di sana. Tetapi kalau kita lihat di situ, bahkan Yosia pun mati karena dia tidak menaati kata-kata Tuhan melalui Raja Firaun Neko pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat di sini perang itu terjadi, ya peperangan pada zaman itu ataupun peperangan di Alkitab ya, peperangan di Alkitab itu terjadi atas inisiatif Allah, sehingga kenapa kita bisa lihat itu peperangan yang boleh, karena memang Allah yang memerintahkan, dan pesannya adalah agar orang-orang Israel itu tidak kemudian bersekutu dengan kerajaan bangsa lain sehingga nanti malah menyembah dewa dari bangsa lain. Nah, itu sudah terjadi ketika Salomo. Jadi di masa-masa damai itu Salomo menikah dengan banyak wanita, dicatat 1.000 orang, 700 terdiri dari 700 istri, 300 gundik. Akhirnya dia nyembah berhala-berhalanya istri-istrinya. Jadi ini sebuah pesan bahwa bukan semata-mata orang-orang itu harus dihabisi dengan perang. Intinya adalah ketika orang Israel mengikatkan diri secara relasi yang intim dengan bangsa lain, maka pasti mereka akan menyembah dewa dari bangsa-bangsa lain itu. Jadi perang itu perang yang diperintahkan Allah sebenarnya salah satu cara saja bagi Allah untuk orang Israel tetap setia kepada Allah. Nah, kalau nabi-nabi yang tadi ditanyakan oleh Ibu Endang, kok bisa ya sedemikian mudah berkomunikasi dengan Allah? Memang dalam hal ini Allah memang menyatakan panggilan dan firman-Nya langsung kepada nabi-nabi, begitu ya, Bu. Nah, kita memang tidak seperti itu. Karena sudah ada Alkitab. Zaman itu belum ada Alkitab. Jadi seperti barusan pendahuluan dari pengantar kitab ini, kitab 1 dan 2 Raja-Raja saja baru selesai ditulis pada zaman pembuangan. Jadi orang-orang yang ada dalam kisah-kisah Salomo, kisah-kisah Rehabeam, kisah-kisahnya Yerobeam, Ahab, Yosia, itu belum ada. Mereka belum punya Alkitab. Allah pakai nabi-nabinya untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, kalau sekarang firman-Nya sudah Allah sampaikan secara utuh di dalam Alkitab. Sehingga bagian kita adalah mempelajari dan melakukan firman Tuhan dalam Alkitab dengan pertolongan Tuhan. Demikian, Bu Endang. Satu lagi Pak Braham ya. Salomo kan ibunya Betseba, ya toh. Padahal Betseba itu diambil Daud dengan cara yang tidak benar. Kemudian anak yang dilahirkan justru diangkat menjadi raja yang besar. Nah, kira-kira apa ya Pak ya maksud Tuhan dalam konteks seperti ini? Kalau itu diimplikasikan zaman sekarang, mana mungkin ya misalnya itu anak selingkuhan kemudian malah dijadikan putra mahkota seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Bu Endang. Jadi memang pesan yang mau disampaikan adalah selain ada pendisiplinan dan hukuman Allah, kita melihat ada anugerah Allah juga. Jadi Allah tetap tidak berkenan dengan tindakan Daud yang mengambil istri orang lain, yaitu Batseba, menjadi istrinya. Dan salah satu buktinya adalah ketika anak pertama dari Batseba yang dilahirkan dari Daud itu mati. Jadi Allah menyatakan bahwa tindakan Daud itu salah. Nah, tetapi dalam hal ini yang kita lihat bahwa Allah juga Allah yang beranugerah, sehingga anak keduanya, itu Salomo, menjadi raja. Jadi kita melihat pesannya adalah ada pendisiplinan, ada hukuman, tetapi juga ada kasih dan pengampunan. Jadi pesan yang mau disampaikan seperti itu.
Meskipun tetap yang dilakukan Daud tetap salah. Makanya silsilah di dalam Injil Matius dicatat Daud itu dengan istri Uria. Tidak disebutkan Daud dengan Batsheba. Jadi tetap tindakan Daud menjadi tindakan yang salah menurut Alkitab. Karena kalau menurut orang-orang pada zaman Daud, orang-orang pada zaman Daud itu mereka tidak tahu, bangsa Israel pada waktu itu tidak tahu bahwa Daud itu berzina dengan Batsheba. Hanya orang-orang dalamnya aja. Hanya pengawal-pengawal ataupun ordal-ordalnya Daud yang menjadi informan ketika Daud kan kalau di 2 Samuel 11 kan Daud nanya cari tahu siapa itu si Batsheba. Nah, berarti hanya informan inilah yang tahu perselingkuhan tersebut. Atau setidaknya panglimanya Daud ya, yaitu Yoab yang tahu perselingkuhan tersebut. Selebihnya prajurit-prajurit yang lain, bahkan Uria, itu pun nggak tahu. Nah, rakyat Israel, mayoritas pada waktu itu tidak tahu juga tentang perzinahan tersebut. Jadi memang orang-orang pada waktu itu tidak tahu tentang perzinahannya Daud, sehingga mereka tidak kemudian mencibir Salomo, ini anak dari selingkuhan. Jadi memang nggak dicibir seperti itu karena banyak orang pada waktu itu nggak tahu. Yang tahu hanya kita ketika membaca kisahnya di Alkitab dan beberapa orang dalamnya Daud. Tetapi pesan yang kita bisa lihat adalah ada hukum, pendisiplinan, dan ada kasih dan pengampunan. Demikian, Bu. Ya, satu lagi Pak Braham boleh? Oke, silakan Bu ya. Itu raja-raja yang melakukan jahat di mata Tuhan, itu kan mereka beribadahnya kepada Baal gitu ya. Nah, Baal di sini ditulis dengan huruf besar ya Pak. Apa maksudnya? Atau memang ini apa berhala yang dituhankan oleh mereka yang jahat sehingga bisa ditulis dengan huruf besar Baalnya itu. Terima kasih. Iya, jadi memang Baal di sini dalam artian untuk membedakan antara kata benda biasa dengan nama orang atau nama tokoh tertentu. Jadi kenapa Baalnya menggunakan huruf besar ya? Karena kadang-kadang mungkin kita misalnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari percakapan mungkin kata Baal itu bukan sesuatu yang asing. Misalnya ketika kita kayak mati rasa kan kita dibilangnya aduh tangan saya lagi Baal nih begitu. Jadi kata Baal kalau B-nya huruf kecil itu menjadi entah kata benda atau kata kerja. Nah, ketika Baal dengan B besar artinya ini mengacu kepada satu oknum, tokoh atau karakter tertentu. Nah, Baal itu sendiri memang itu adalah dalam bahasa Timur Tengah sana artinya itu Allah memang atau Tuhan atau pemilik. Istilahnya ya Lord ya dalam bahasa Inggrisnya artinya ya Tuan atau Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu ini secara umum disebutnya Baal, dewa-dewa itu. Tapi memang dewa-dewa di masing-masing bangsa, kerajaan itu memang macam-macam. Ada dewa kesuburan, ada dewa perang, ada dewa misalnya kekayaan dan lain sebagainya. Nah, tapi memang umumnya disebutnya Baal ya, begitu. Nah, orang-orang Israel khususnya ketika rajanya ini menyembah berhala, itu sebenarnya yang terjadi adalah mereka tidak meninggalkan bait Allah, tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka memakai bait Allah untuk menyembah dua sesembahan. Jadi menyembah Allah sekaligus juga di tempat yang sama menyembah Baal. Jadi inilah yang menjadi sangat menyakitkan di hati Allah. Ibaratnya ada seorang yang berpoligami dan pasangannya itu tinggal serumah. Jadi bisa dibayangkan begitu menyedihkannya, begitu parahnya perilaku itu. Seperti tadi bagaimana orang Israel itu mendua hati. Jadi mereka bukan meninggalkan Allah dan menyembah Baal, tetapi mereka
menyembah Allah dan menyembah Baal. Yang sering kali terjadi adalah seperti itu. Mereka menyembah dua pihak, ya, menyembah dua sesembahan. Makanya di dalam 10 perintah Allah kan diawali dengan kata-kata jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, berarti jangan sampai ada Allah lain selain Allah. Nah, kenyataannya ketika ada bait Allah, ada Allah lain di bait Allah. Ada ilah lain. Demikian Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Abraham. Ya, sama-sama Ibu Endang. Oh ya, tadi lupa ya untuk yang pertanyaan Pak TKP di kolom chat. Ya, ini memang kalau versi Kristen nggak ada ya untuk wudhu. Tapi kalau versi untuk ibadah orang Yahudi ada. Bukan wudhu ya, tapi semacam wudhu ya. Pengertiannya agak beda karena dalam ibadah orang Yahudi itu ada dua macam pembasuhan yang dilakukan ya. Jadi bukan hanya kalau misalnya orang Muslim itu mereka ketika mempersiapkan diri itu ritualnya kan cuci tangan, cuci kaki, terus kemudian juga cuci muka. Nah, kalau orang Yahudi itu ada dua macam. Jadi bukan hanya cuci tangan, cuci kaki, tetapi bahkan seluruh tubuhnya ya direndam gitu. Nah, cuma memang saya belum dapat gambarannya ya, belum lihat visualisasinya apakah ada baskom besar mereka direndam di sana, saya kurang tahu juga. Tetapi yang saya tahu ada dua macam ya yang dilakukan dalam ritual mereka beribadah gitu. Tetapi ya intinya prinsipnya adalah sebelum masuk berjumpa dengan Allah, mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi di satu sisi ini satu pesan yang cukup menarik buat kita bahwa sedemikian tingginya penghormatan terhadap Tuhan di dalam ibadah, maka kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita membersihkan diri, kita datang di dalam sikap hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang orang terjebak saja pada ritualnya. Ibaratnya kalau badan udah bersih, tangan dan kaki sudah dicuci, muka udah dicuci, berarti kita layak menghadap Allah. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Dalam artian ketika cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, pesannya adalah minta Tuhan bersihkan kita agar kita layak menghadap Allah. Nah, seringkali yang jadi masalah itu tadi. Ketika orang-orang hanya fokus kepada kebersihan lahiriahnya, jasmaniahnya, ritualnya, maka mereka mengatakan bahwa saya sudah siap, saya sudah layak untuk menghadap Tuhan. Padahal ya kenyataannya ya pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Sehingga bagian kita ketika mau datang kepada Tuhan dalam ibadah, kita minta Tuhan yang bersihkan dan sucikan kita. Tetapi pesannya cukup baik ya. Kalau kita mau beribadah, mari kita siapkan hati, mari siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kita menghadap Allah yang maha suci. Sehingga kiranya bagian ini menolong kita ketika kita setiap hari Minggu beribadah di gereja dan lain sebagainya. Demikian Pak TKP untuk pertanyaan di kolom chatnya. Ya, makasih Pak. Ya. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau mungkin ingin berbagi dari pembacaannya? Apakah ada? Ingin tanya Pak Abraham Yanto. Halo, oh ya, Ko Yanto ya. Silakan Iya, Ko. ingin tanya. Itu Israel Utara, Israel Selatan di mana ya letaknya? Apakah utara di dekat Mesir, apa selatan di bawah dekat
negara-negara Arab, Irak gitu. Cuman itu sih pertanyaan Pak. Oh, baik, ya. Terima kasih, Koyanto. Jadi kalau untuk Israelnya itu sendiri, dari segi bentuk kerajaannya, petanya ya. Jadi untuk datarannya itu sama, cuma nanti terbagi dua. Yang satu pusatnya itu eh, di Yerusalem. Nah, yang itu yang selatan. Yang utara itu pusatnya itu ya kita bilangnya Samaria. Jadi misalnya misalnya anggap aja telapak tangan saya ini adalah eh, wilayah Israelnya. Jadi itu terbagi duanya. Israel Selatan itu yang bawah disebutnya Kerajaan Yehuda. Itu yang memang ya lebih dekat ke Mesir. Nah, Oh, ini yang Mesir. Oh, ya. utara yang arahnya ya lebih dekat ke arah atas ya. Itu Asyur dan Babel nantinya. Lebih dekat ke sana begitu. Nah, makanya yang Zebulon dan Naftali itu ayat yang kadang-kadang kita sering dengar, kata-kata yang kita sering dengar ketika kita merayakan Natal itu posisinya di utara, di atas. Jadi pada zaman itu kerajaan yang paling besar itu di wilayah atas. Jadi Asyur, Babel, Persia. Nah, memang pada waktu itu kerajaan yang lain yang cukup kuat adalah kerajaan Mesir. Tetapi seringkali Mesir ini kurang kuat, ibaratnya eh, kerajaan besar, tapi yang adidaya itu yang bagian atas. Jadi Asyur yang paling kuat pada waktu itu, nanti Asyur kalah, nah kemudian dikalahkan oleh Babel, Babel yang paling berkuasa. Setelah Babel nanti Media Persia. Nah setelah itu nanti baru dikalahkan Yunani, setelah Yunani baru kerajaan Romawi. Nah waktu pas zaman Romawi inilah eh, kisah-kisah perjanjian baru kita bisa lihat di situ, ya. Jadi eh, kira-kira seperti itu posisinya ya. Kerajaan utara lebih dekatnya ke arah Mesopotamia, ke arah Asyur. Kalau kerajaan selatan yaitu Yehuda lebih agak dekat ke menuju ke arah Mesir. Mesir. Oke, oke. Ya. Ngerti Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Yanto. Gimana rekan-rekan? Masih ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi? Ingin tanya lagi mungkin tidak menyangkut dengan apa pembahasan kitab ini kali Pak. Mungkin saya pernah dengar satu cerita ya, suatu bangsa dari Gog dan Magog akan memusnahkan apa ya, bangsa Israel. Itu dia akan jadinya suatu kayak apa ya? Dia bilang akhir zaman. Kata ceritanya Gog dan Magog. Apakah bangsa Gog dan Magog itu ada ya Pak di dalam Alkitab? Tolong jelaskan Pak. Tadi apa Gog dan Magog ya Pak? Iya, betul. Iya, memang itu ada di Alkitab dan apa namanya ya? Itu eh jadi itu kalau dalam apa namanya ya? Itu nanti ada itu nama tokoh atau kaum atau negeri dalam Alkitab itu yang nanti dihubungkan dengan peperangan melawan Kiamat. Allah pada akhir zaman begitu. Akhir zaman ya. Oh, iya iya. Itu kan bukannya Gog dan Magog itu bangsa yang dari zaman yang apa ya, Adam dan Hawa ya, keturunan dari Adam dan Hawa ya. Kalau saya sih, saya baca silsilah Adam itu ada keturunan namanya Gog. Apakah itu benar Pak? Oh iya ya, itu apa namanya? Eh sorry di sini soalnya lagi ada pengajian jadi saya keberisikan ya. Itu
Di dalam Kejadian 10 ada ya. Jadi itu Gog itu nama anak dari Yafet ya. Yafet itu kan anaknya Nuh. Jadi Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Nah, Yafet punya anak namanya Gog. Nah, jadi memang Gog dan Magog itu melambangkan, ya menggambarkan kekacauan, kejahatan, pertentangan. Jadi nanti itu apa namanya ya? Kalau dalam pengertian di Alkitab itu menjadi gambaran dari akhir zaman, di mana nanti ya peperangan yang terjadi itu adalah ya Gog dan Magog itu yang apa namanya ya? Sebagai ya, itu akan terjadi sebelum nanti dimulai zaman mesianik lah begitu kira-kira. Jadi sebelum nanti Mesias datang untuk menghakimi seluruh dunia ini di penghakiman terakhir, ya Gog dan Magog menggambarkan peperangan terakhir. Tapi memang apakah nanti beneran ada Gog dan Magog, kita tidak tahu pasti, tetapi pesannya adalah ada peperangan yang besar dan klimaks antara kebaikan dan kejahatan. Ya, kebaikan dalam artian bukan sekedar kebaikan, tetapi Allah yang baik menghadapi kuasa iblis yang jahat. Di mana ya hasilnya Allah yang baiklah yang menang. Begitu, Pak Yanto. Ini yang kalau saya prediksi Gog dan Magog itu apakah suatu bangsa di utara Rusia? Apakah mungkin? Tolong penjelasannya, Pak. Oh, maksudnya realisasinya ya di zaman sekarang begitu ya? Iya, iya. Bisa iya, bisa tidak, tetapi pada prinsipnya Gog dan Magog ini apa namanya ya? Kan itu intinya sedang menggambarkan adanya sekelompok orang ataupun ya sekelompok orang ya, atau intinya ada orang-orang ataupun pihak yang menyatakan perlawanannya terhadap Allah di akhir zaman. Nah, jadi kalau dalam hal ini, apakah Rusia itu menjadi gambaran dari Gog dan Magog? Saya tidak bisa memastikan karena tidak terlalu terlihat sejauh mana Rusia ini benar-benar melawan Allah, membantai umat Kristen, ibaratnya misalnya contoh seperti halnya Hitler dengan Nazinya itu kan sangat anti terhadap orang-orang Yahudi. Nah, kalau Rusia ini apakah seperti itu? Dari info-info yang saya dapat di media nampaknya tidak demikian ya. Jadi meskipun Rusia ini memang negara termasuk superpower ya, meskipun tidak semenonjol Amerika Serikat, tetapi apakah dia misalnya itu sangat menentang Allah atau menentang kekristenan tidak terlalu kelihatan ya. Begitu. Oke, oke. Oke, makasih Pak. Mungkin ini kan karena bangsa komunis, Pak. Komunis kan tidak mengenal Allah, Allah Tuhan, Yahweh gitu, Pak. Bangsa komunis. Komunis itu bukan agama ya. Maksudnya kita perlu bedakan antara komunis dengan ateis. Kalau ateis itu memang sikap atau pandangan, ateisme itu pandangan yang menolak adanya Allah, menolak mempercayai adanya Allah. Nah, kalau komunisme itu bukan kaitan dengan agama. Jadi tidak dalam kategori agama ataupun yang menentang agama. Komunisme itu lebih kepada pandangan tentang kehidupan sosial masyarakat. Semacam apa ya? Komunis kan dari kata ya komunal ya, bahwa ya sederhananya milik pribadi adalah milik bersama gitu kira-kira. Jadi tidak langsung apa namanya ya? Tidak langsung berkaitan dengan agama sebenarnya komunis itu. Itu kayak semacam apa ya? Idealisme politik ataupun kemasyarakatan. Nah, cuma memang biasanya itu satu paket atau bagaimana ya? Negara-negara yang komunis itu ada ateisnya juga begitu.
Tapi ini lebih kepada ini bedanya ya. Jadi kita perlu membedakan Ya, antara ateisme dengan komunisme. Kalau komunis. ateisme, ia itu berkaitan dengan agama, dalam artian menolak kepercayaan adanya Allah. Kalau komunisme itu lebih kepada ideologi, berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi. Jadi intinya adalah milik pribadi, milik bersama, intinya kepemilikan bersama, ya. Nah, cuma memang dalam dalam apa ya, di ketatanan ini negara-negara yang komunis itu relatif ateis ya. Meskipun sebenarnya Republik Rakyat Tionghoa ya, itu RRT ini juga bisa dibilang kan itu komunis. Nah, di sisi yang lain memang kalau dengar cerita dari Pendeta Agus Sanjaya waktu dia melayani di sana, kekristenan di dalam bagian-bagian tertentu disupport. Jadi ada gereja yang diakui oleh pemerintah waktu itu, orang bisa beribadah di situ, meskipun di dalam daerah-daerah yang lain, kekristenan juga tidak mudah bergerak di sana. Ibaratnya harus sembunyi-sembunyi. Bahkan pernah ketika saya mengikuti sebuah apa namanya ya, sebuah seminar beberapa hari di salah satu gereja di Jakarta, ada salah satu narasumber yang dari China itu yang nggak bisa datang ke Indonesia karena dia di penjara. Begitu. Jadi memang ya kita bisa melihat negara komunis juga sedikit banyak seperti mempraktekkan ateisme dalam kadar tertentu. Tetapi kita perlu bedakan antara komunis dengan ateis. Itu ibaratnya dua kelompok yang berbeda sebenarnya. Dua kategori yang berbeda. Begitu Koyanto. Terima kasih Pak. Super, salam jawabannya. Ya, sama-sama Ko. Terima kasih. Ya, ini Pak TKP bertanya apakah komunisme itu identik dengan ideologi tertentu? Ya, bisa dibilang demikian ya. Karena itu kan berkaitan dengan pandangan politik dan sosial ekonomi ya. Jadi apa namanya, kepemilikan pribadi itu menjadi kepemilikan bersama, sehingga ini pemahaman saya ya, bahwa pemerintah lah yang nantinya akan mengelola kepemilikan-kepemilikan yang ada. Ya meskipun ya memang mungkin tujuannya baik supaya terjadi pemerataan, tetapi kadang-kadang akhirnya yang terjadi opresi ya, ditekan, orang jadi ibaratnya tertekan dan akhirnya pengen ke tempat lain supaya lebih bebas gitu. Demikian. Nah, ini Bu Cici open mic, apa mau bertanya? Pak, mau nanya iya. Oh oke, silakan Bu. Makasih Pak Abe atas pemaparan malam hari ini ya. Saya mau Ya, nanya Bu. aja ini. 2 Raja-Raja 10 ayat 21. 2 Raja-Raja 10 Ayat 21. ayat 21. Ya. Sebentar saya buka Alkitabnya dulu ya, Bu. Ya. 2 Raja-Raja 10 ayat 21. Dua Raja-Raja 10 ayat 21. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Oke. Ya, yang saya mau tanya itu, Yehu itu siapa, Pak? Itu aja. Oh, oke. Nah, ini memang kita perlu lihat dari ayat-ayat sebelumnya, bahwa ini orang yang dinubuatkan oleh Allah ya, melalui sang nabi. Nah ini ya, di sini ayat 17. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Jadi Yehu ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan nubuatan Allah terhadap keluarga Ahab. Jadi kita perlu lihat dari sampai sebelum-sebelumnya lagi ya. Jadi Ahab ini kan orang yang raja yang sangat jahat. Dia sedemikian jahatnya sampai-sampai membuat seluruh bangsa Israel Utara
itu ya nggak seluruh ya, banyak sekali orang-orang Israel Utara tuh menyembah Baal, dan ketika dia pengen kebun anggurnya Nabot Ya. nggak Dibunuh dikasih. orangnya. Terus akhirnya istrinya Isabel bikin pengadilan curang Ya. yang akhirnya membuat Nabot mati dan kebun anggurnya diambil sama Ahab. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ayat tadi, ayat 21 itu adalah trik, semacam apa ya, tindakan yang dilakukan Yehu tujuannya untuk membasmi orang-orang yang masih beribadah kepada Baal. Jadi dibohongin tuh orang-orang. Nah, tapi ternyata sebenarnya kalau kita lihat di sini dia itu orang yang apa namanya ya, orang yang dipakai Tuhan ya untuk menggenapkan rencana Tuhan menghukum Ahab dan juga orang-orang menyembah Baal. Nah, ini ya. Jadi Yehu membunuh. Oke, kalau kita mau cari tahu Yehunya itu siapa? Nah, Yehu ini adalah raja dari kerajaan Israel Utara yang menghapuskan dinasti Omri. Nah, ini ya, jadi sedikit informasinya demikian. Ya. Terima kasih Pak Abe. Ya, sama-sama Bu Cuci. Ya, ya. Baik, rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Nama-nama rajanya kadang-kadang bagus-bagus ya, rekan-rekan ya. Tadi nama raja yang disebut oleh Bu Cuci juga kan, itu namanya keren. Yehu itu artinya ya Yehova adalah dia gitu. Arti nama dari Yehunya. Namanya bagus-bagus sebenarnya banyak. Baik rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau mungkin ingin berbagi ada hal yang terkesan, yang sangat berkesan ketika dalam pembacaan. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi ya rekan-rekan, siapa tahu ada dari rekan-rekan yang waktu membaca pasal demi pasal ada kisah tertentu yang sangat berkesan. Mungkin bisa juga pertemuan kita dipakai untuk itu ya. Mungkin satu dua teman-teman ada yang cerita, saya sangat terkesan ketika membaca kisah ini, saya sangat menikmati perikop ini. Jadi pembacaan itu bisa menjadi berkat ya bagi masing-masing kita. Dan memang kan setiap hari saya kirim ya di grup maupun juga mengirim melalui Ibu Weni itu pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan ya, renungan-renungan singkat berkaitan dengan pasal yang dibaca. Meskipun memang tidak seluruh, misalnya kita baca 3 pasal, biasanya saya akan berikan perenungan singkat di pasal yang pertamanya atau di pasal yang keduanya. Tetapi itu setidaknya satu perenungan saya yang kiranya bisa menolong kita ya untuk ngambil hal-hal yang bermanfaat dari bacaan kita pasal per pasal tersebut. Baik rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup saja ya rekan-rekan ya. Apakah bisa minta Pak TKP untuk tutup dalam doa? Bisa Pak Abraham? Ya, Ya, bisa. silakan Pak, tolong tutup dalam doa ya Pak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pertemuan yang boleh kami lakukan melalui Zoom ini. Tuhan, terima kasih juga untuk semua insight-insight yang sudah dipaparkan oleh penginjil Abraham, sehingga menambah kaya akan wawasan serta pengetahuan kami mengenai sejarah bangsa umat manusia, ya terutama di Timur Tengah sana ya Tuhan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan kami manusia saat ini. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain Tuhan,
sertai setiap kami, berkati setiap kami, agar kami juga boleh melanjutkan kegiatan kami esok hari ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak TKP. Amin. Makasih Pak Berkat Tuhan Abraham.